Selamat datang lagi nih Mas. Terima kasih. Udah kesekian kali. Iya. Mas Roy kan juga alumni UGM kan? Kalau itu sudah, kalau kata Bang Rismon nanti itu 11.000 triliun persen. Gitu. Rasa asli ya. Asli, S1, S2 UGM, S3-nya saya di UNJ. Sepertinya satu lagi narasumber kita yang terhubung dengan media Zoom. Di ujung sana ada seorang pakar digital forensik, Bang Rismon Sianipar. Hai, Sobat DM. Ini asli Udah lancar alumni nih menyapa UGM Sobat ini. TN. Pak, asli. Kalau saya asli alumni UGM. Itu penting. Setuju, harus. Kalau gitu, nih langsung aja nih. Saya Ya. sambung aja nih, Bang Rismon nih. Ya. Kalau ngaku-ngaku alumni UGM, ikut dong KKN-nya. Kan wajib Ikut kalau dong, Pak. di UGM. Kuliah kerja nyata Hmm. di Desa Kepil, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Tinggal 1,5 sampai 2 bulan. Ya. Itu di rumahnya Pak Carik. Wah. Kalau dari arah Purworejo ke arah Wonosobo, maka rumah Pak Carik itu ada di sebelah kanan. Kantor Kecamatan Kepilnya sebelah kiri. Ingat detil, Pak. Jadi Wah, kalau betul gini meyakinkan. Jadi kalau ini kayaknya. ada orang yang mengaku alumni UGM, maka dia harus bisa menyebutkan desa, kecamatan, dan kabupaten dia di mana melaksanakan KKN-nya. Karena menurut sejarah, ya nggak Pak Roy? Betul. Sejak tahun 1979, Ya. UGM KKN itu itu wajib. Persis. KKN. Ya. Kalau Pak Jokowi lulus 1985, maka harus ada data Setuju. akademik dan data-data lainnya gitu, Ya. yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi pernah melaksanakan KKN gitu, Pak. Karena tanpa KKN tidak mungkin seseorang mengakui bahwa dia telah menyelesaikan studi di UGM dan menyandang gelar sarjana, Pak. Begitu, Setuju. Pak. Saya tambahkan dikit nih keterangan Pak Bang Rismon nih ya. Jadi KKN itu memang awalnya sangat khas UGM. Karena UGM itu dulu kan sempat disebut-sebut Universitas Desa. Gitu, bukan universitas dasmu, bukan. Universitas desa, ya gitu. Jadi universitas yang kerakyatan. Nah, untuk menjalankan tridharma perguruan tingginya, persis sekali tadi yang sampaikan Bang Rismon. Semenjak 79, itu ide awalnya adalah dari mantan rektor UGM yang sudah almarhum sekarang, Pak yaitu Kusnadi, Profesor Pak, ya? Kusnadi Kusnadi, Mantri, yang wafat ketika ada tragedi pesawat jatuh di Garuda di Jogja waktu itu. Nah, jadi KKN itu salah satunya adalah bagaimana mahasiswa atau calon sarjana dari UGM itu kemudian mendharma baktikan kepada masyarakat. Sekarang pun masih ada gitu loh KKN itu, hanya memang sedikit berbeda dengan KKN dulu. Kalau dulu terpusat di Jawa, seperti Bang Rismon tadi menceritakan detail, ada di Wonosobo. Kemarin Dokter Tifa juga cerita ada di daerah mana kemarin, Karanganyar atau mana, tempatnya. Saya barusan saya tulis juga sangat detail, saya ada di Karanganyar, di desa namanya Mojoroto, kecamatannya Mojogedang, ya, bahkan foto-fotonya saya yakin Bang Rismon pasti juga ada. Kalau saya karena tukang potret dulu, jadi banyak foto-fotonya gitu. Nanti mungkin bisa disampaikan. Jadi itu sahabat DN semuanya, nanti biar Mas Iksan bisa lebih nge-explore lagi. KKN sekali lagi itu wajib ya. Tapi kalau yang satu ini mungkin KKN yang lain ini Bang Rismon. Apa itu? Korupsi, kolusi, nepotisme mungkin dia, bukan KKN kuliah kerja nyata kali. Itu. Jadi sampai sejauh ini di mana Jokowi ber-KKN itu belum ada informasinya. KKN-nya di seluruh Indonesia dia. Korupsi, kolusi, nepotisme sesuai dengan peringkat dari OCCRP, malah levelnya internasional dia. Itu Bang Iksan. Bang Rismon masih terus ini. Kan boleh dibilang Bang Rismon itu ya saat-saat ini ya, itu yang paling getol, paling kritis, paling kencang untuk mempertanyakan, menyaksikan keabsahan ijazahnya Jokowi. Ini nggak ada konsekuensinya nih. Kalau kayak teman-teman Tempo kan ada konsekuensinya, ada teror ndas babi gitu sama tikus. Kalau Bang Rismon apa terornya tuh? Ya baru kemarin ini Pak, yang kedua kali. Ya, kedua kali. Alami. Ya, sebelumnya sebulan yang lalu itu kaca mobil dipecah sebelah kiri. Nah, kemarin itu kaca dibuat retak ya, memang sudah jalan dikit sudah langsung hancur. Jadi sebelah kanan dan tengah, pintu tengah gitu. Terus ban depan kanan dan ban belakang kanan itu disobek ya, disayat, kayaknya pakai pakai cutter gitu ya. Begini lebar gitu. Jadi nggak bisa dipakai lagi.
Jadi ban serep harus diambil satu, akhirnya beli ban lagi yang nunggu lagi, nunggu apanya, operator bengkelnya kan. Jadi lama juga akhirnya saya menunggu. Untungnya nggak hujan, gitu Pak. Itu mobil dikerjai ketika di rumah. Sedang ada di sebuah kafe Pak. Oh, sebuah tahu itu mobil Bang Rismond ya? Saya datang setengah 12 ya, mungkin setengah 12, pulang setengah 2 ya. Jadi cuma 2 jam kayaknya sudah dikutip begitu loh. Jadi tahu posisi saya di mana, dan sayangnya CCTV itu tidak mencakup ke luasan dari parkir di mana mobil saya berada. Dan banyak mobil Pak di sana Pak. Banyak yang elite lah, kayak mobilnya Pak Roy kan. Nah, mobil saya yang diincar ini, gitu. Nah, dari pattern itu, pola itu, oh berarti saya sudah dikuntit selama ini. Sampai kebiasaan saya pun sudah tahu, gitu Pak. Ini gitu, mengingatkan Pak. Kita pada Bang Rismond. Mengingatkan sahabat kita juga dari Tempo kan, Husein Abri Dongoran. Itu juga kaca mobilnya 2 kali juga dipecah. Gitu. Jadi ini menurut saya negara ini kemana gitu. Negara harus hadir nih. Ada seorang ahli yang kalau menurut saya sangat berjasa terhadap Republik ini ya, Bang Rismond. Tapi kemudian malah dikerjain kayak gini gitu loh. Teman-teman Tempo juga medianya juga sangat berjasa, membongkar sangat banyak. Sampai dengan kita ngobrol sekarang ini, ya itu kan nggak ada tindak lanjutnya gitu loh. Itu kan aneh banget tuh Bang Ihsan. Gitu. Kalau semacam ini terjadi. Bang Rismond lapor nggak? Ya percuma Pak, lapor Pak. Kenapa percuma? Ya, kan sejarahnya banyak. Iya, nanti kehilangan 2 ban bisa kehilangan sampai seserep-serepnya nanti malah gitu kan. Bang Rismond, terusin lagi dikit tentang korelasinya dengan kepakaran bidang kepakaran Bang Rismond nih, digital forensik. Jadi sekarang apa yang jadi fokus Bang Rismond untuk ijazah Jokowi yang disangsikan itu, apanya gitu? Kalau memang itu wilayahnya teknikal banget, bolehlah dicoba untuk diredaksikan dengan bahasa yang awam supaya sobat TN di luar sana juga bisa lebih paham gitu Bang. Apanya? Oke Pak Ihsan, jadi pertama kan kita mengamati ketika Pak Dekan ya, konvers itu menunjukkan kan skripsinya, terus terbuka itu lembar pengesahan. Betul. Langsung kita punya insting gitu. Ini bukan teknologi tahun 1985 ini, lembar pengesahannya itu. Ya. Gitu. Itu tahun berapa Bang Rismond ketika Dekan itu itu tahun 2022, Pak. Sedikit Bang Rismond, saya benarkan juga. Sebelumnya sudah ada Bang Rismond itu tahun 2020, tapi artinya 20, Pak, ya? Betul, ya 2 kali sebelumnya. Tapi teruskan dulu Bang Rismond, nanti saya tambahin. Nah, ketika dibuka sedikit diintip gitu lembar pengesahan itu, insting saya karena saya kan pakai tahun 1990 saja, saya pakai Unix, saya pakai DOS, saya pakai Macintosh, semua saya pakai Pak. Jadi di situ kan pada saat itu, waktu saya 94 saja, masih what you see is what you get. Yes. Apa yang tertampil di monitor ketika dicetak, ya itu yang tertampil, Pak. Ya. Nah, ketika saya lihat itu tepi-tepinya kan saya download, terus saya periksa frame demi frame, saya periksa tepi-tepinya, lengkungnya, bergerigi atau enggak. Ini sudah confirm, ini bukan teknologi tahun 1985. Kalau kita bedah lagi, teknologi cetak saat itu untuk personal use ya Pak ya, itu cuma ada dot matrix. Betul, LX 800 dulu. LX 800 Pak ya. Iya, atau Micronic lebih apalagi MX 100. Misalnya dot matrix SG10 buatan Jepang 1985. Itu masih begitu Pak, belum ada teknologi apalagi laser jet atau inkjet. Itu belum ada Pak. Apalagi diakui oleh Pak Dekan saat itu katanya kepercetakan prima. Nah, iya. Dan 1986 baru berdiri. Ya. Itu pun dalam konsep penjilitan operasional, penjilitan dan fotokopi. Jadi benar sekali nih yang disampaikan Sobat TN ini, yang disampaikan Bang Rismond. Jadi saya sebenarnya pelaku sejak dulu. Kebetulan saya meskipun lulusan komunikasi ya Bang Rismond, tapi saya kerja di toko komputer waktu itu.
Nggak apa-apa lah, saya sebut aja Cika waktu itu. Itu awal tuh komputer hanya ada 2 dulu di Jogja yang besar, Cika sama Komputa, milik Pak Yakobus sama milik Pak Paul. Hanya itu yang ada gitu. Dan percetakan pun salah kalau dia nyebut itu Prima. Harusnya dia nyebutnya Perdana. Itu Perdana itu yang ada di utara Selokan, di daerah Bare. Tapi Perdana pun benar Bang Resmon, sahabat TN semua ya. Perdana itu belum punya yang namanya mesin laser waktu itu. Karena mesin laser itu baru dimiliki oleh percetakan terbesar di Jogja. Percetakan besar itu misalnya apa? KR, ya Harian KR. Kemudian ada Lukman Offset, ada Hidayat Offset, ada Hanindita, ada kemudian Asko. Ya itu yang punya. Itu pun besar sekali. Orang kalau mahasiswa membuatkan di sana, habis mahal. Bulanan kita sebulan pakai apa film transparan itu ya, itu 1 lembarnya kalau di kurs sekarang itu sekitar 150.000 gitu, nggak mungkin gitu loh bikin kayak gitu. Nah Perdana itu bikinnya pakai mesin cetak tinggi ya Bang Isan. Jadi mesin cetak itu hurufnya ditata satu persatu gitu, dibalik gitu, jadi nanti di print nanti baru kelihatan. Oh kadang-kadang ada yang meleset-meleset. Nah kalau kita lihat cover dari skripsi yang beneran, itulah hasil mesin cetak tinggi. Jadi hurufnya tuh kadang-kadang kreativitas dari mesin dari percetakannya. Kadang hurufnya di tengah tuh kasih Latin, di tengahnya kasih apa kotak-kotak gitu. Terus kadang-kadang huruf I-nya karena habis karakternya dia pakai tanda tanya di balik gitu. Jadi kayak gitu. Itulah sejarah cetakan di Jogja, dan memang saya kuliah soal itu kan, kuliah grafika dan publisitas soal itu. Tapi tadi yang sampaikan Bang Resmon tuh saya dukung ini, Pak Ihsan. Jadi benar sekali. Tahun 2020 ya, itu Sigit Sunarta itu dekan Fakultas Kehutanan itu menunjukkan tuh kepada wartawan ini Bang Resmon. Ya, itu di ruang kehutanan. Nah, saya sempat kontak wartawan-wartawan Jogja gitu. Ini berapa? Tahun 2020. Ya. Ada apa? Wartawan ditunjukin nggak? Dipegangin nggak? Gitu. Jadi itu nggak pernah dipegangkan ke orang lain, Bang. Cuman pegang dekan aja. Tapi saya sempat minta foto dari para wartawan. Waktu itu dari salah satu harian di Jogja. Saya lihat, insting saya sama persis dengan Bang Resmon. Ini palsu, gitu. Karena ini sudah ada direkayasa dengan teknologi baru. Cuman memang saya waktu itu hanya sempat nge-tweet saja. Tapi ada buktinya tweet itu. Tapi benar, saya salut kepada Bang Resmon. Bang Resmon ini punya novelty, punya kebaruan istilahnya. Nah, orang yang bisa bilang novelty itu pasti yang menulis skripsi. Kalau enggak ngerti itu apa itu novelty itu. Ya kan? Nah, dia punya novelty kan apa? Datang sendiri ke Jogja. Nanti tolong diceritain tuh ya. Sama istrinya, lihat. Saya dulu melakukan itu, Bang. Tapi saya dari awal dari itu, mungkin dari pinggir jalan tuh saya sudah ditutup itu anunya. Jadi wah ini Roy Suryo mau datang itu. Saya benar 3 kali saya datang. Ke kehutanan, Fakultas Kehutanan. Iya, ke perpustakaan. Awalnya saya dikatakan, oh itu skripsinya nggak di sini, gitu, disimpan di rektorat. Saya ke rektorat, dijawab nggak mungkin skripsi mahasiswa itu disimpan di rektorat, gitu. Itu ada di bawah Pak Dekan, gitu. Iya kan? Itu kan Jokowi masih presiden. Masih presiden. Itu diserahkan karena itu. Iya, tapi kan nggak mungkin. Tapi benar. Sekali lagi salut Bang Resmon ini datang sama istri dan bisa pegang skripsi itu luar biasa. Skripsinya gitu. Pak. Jadi kalau kemarin ada pengacara mengatakan hanya dari medsos, salah. Enggak. Saya datang sendiri. Saya pegang skripsi itu dan saya foto. Itu datangnya ke Fakultas Kehutanan, Bang Resmon? Iya, di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Kebetulan ada seorang bapak petugas di sana, baik. Tanpa saya minta malah dikasih, Pak. Top. Jangan-jangan ada yang nuduh KKN ini. Masa KKN kolusi gitu Bang Resmon. Nyokok kali petugas jadi di Pak Roy dan Pak Ihsan itu saya diawasi juga hanya sekitar 5 menit. Pasti. Saya pegang dan itu harus cepat gitu saya foto gitu. Makanya cuma beberapa halaman saja saya ambil gitu. Cuma 5 menit lah gitu diawasi. Sayang ya, Pak Bang Resmon nggak sempat kalau waktu itu bawa scanner portable gitu, HP ScanJet gitu ya, atau Canon ScanJet gitu. Kalau sempat bawa laptop tuh, wah cukup halaman pengesahan tuh di scan, kita enlarge, udah nggak usah uji karbon, pegang itu. Jadi halaman apa aja yang Bang Resmon foto untuk kemudian dianalisis dan kemudian bilang ini palsu? Itu Pak, tadi sudah saya berikan tadi ke lewat email ya, khususnya lembar pengesahan. Ya. Lembar pengesahan itu saya sudah melakukan pencocokan karakter ya, pencocokan string. Ya, nanti kalau di pengadilan kita buka, itu ada sejumlah karakter yang sangat spesial khusus untuk Times New Roman. Karakter S, lengkungannya,
terus tipis sekali. Terus karakter N, M, L, K, dan lainnya. Dan itu akan menjadi senjata kita nanti di pengadilan. Kalau mereka mengatakan bahwa itu bukan produk dari Microsoft Word dengan teknologi cetak yang sudah sedikitnya inkjet. Ya. Sedikitnya inkjet itu, Pak. Karena pattern dari dot matrix itu 16 kolom. Titik-titiknya itu setiap karakter Kelihatan itu 16 banget. kolom. Itu bisa kita deteksi, Pak. Patternnya masih kelihatan. Nah, makanya lembar pengesahan ini di samping tidak ditandatangani, di samping tidak ada tanggal, tidak ada lembar pengesahan untuk dosen penguji. Jadi secara administratif ini pun sudah kacau. Makanya saya berani bilang 11.000 triliun % palsu, Pak. Iya, jadi apa yang terjadi teknologi waktu itu seperti yang katakan Bang Resmond ini, kalau saya dulu waktu lulus waktu itu 91 itu pun itu 91 loh ya. Jadi artinya 6 tahun setelah Jokowi dikatakan lulus dalam tanda kutip tadi, ya. Itu pun teknologinya baru ada mesin laser jet itu 2 ya. Itu pun mahal sekali, itu harganya semobilnya Bang Resmond itu gitu loh, gitu harganya waktu itu. Jadi nggak mungkin kita bisa beli. Nggak mungkin ada masalah. Itu pun saya waktu itu bukan nyuri-nyuri, saya minta izin kepada atasan saya di toko komputer itu untuk nyetak halaman itu. Dan itu pun nyetaknya kalau nggak dengan Word, Bang Resmond, itu ada dulu WordStar yang memang dibuat khusus untuk laser jet, yaitu WordStar 6 gitu. Karena kan WordStar 5.5 itu. Tapi itu pun beda dengan Microsoft Word ya gitu hasilnya. Karena WordStar 6 itu scalable-nya ya, scalabiling font-nya itu beda. Jadi ini memang dari MS Word. Jadi MS Word yang ada memang MS Word yang tahun 92 itu adalah MS Word 3.1. Itu setelah Windows 2000 keluar Windows 31 gitu. Pak Roy, itu WordStar tahun berapa itu? WordStar 6 itu saya lulus. Itu nah, kalau 91. kita lihat sejarah lahirnya WordStar itu kan WordStar 4 itu yang paling banyak dipakai. WordStar 4 itu rilisnya 1987, Pak. Betul. Terus WordStar 3 1982. Setuju. Yang kemungkinan kalau dipakai berarti text processor atau word processor berarti WordPerfect WordStar 3. Persis. Dan dulu WordStar adalah 3. Dulu zaman kita itu belum populer WordStar. Rata-rata orang pakai WP, pakai WordPerfect atau pakai CWriter. Dulu yang banyak dipakai mahasiswa itu banyak pakai WordPerfect, maka lain lagi. 3 rilis 1983, WordPerfect 4 1984. Berarti kemungkinan itu yang dipakai. Iya. Dan satu lagi, Pak, misalnya argumentasinya, bukan pakai operating system DOS, IBM PC, misalnya pakai Macintosh. Iya. Itu ada MacWrite 4.5, itu 1985. Dan itu tidak ada font yang namanya Times New Roman di situ. Persis. Dan gini, ini pembicaraan waktu itu di Gajah Mada ini, Mas Iksan. Anak UGM tuh nggak populer pakai Macintosh. Terlalu elit pakai Macintosh itu gitu loh. Pakainya tuh ya DOS. PC DOS atau MS DOS. Nggak ada yang pakai Mac OS karena waktu itu toko komputer yang jual Macintosh di Jogja itu Komputa itu yang datang itu jangankan mahasiswa ya. Orang-orang yang datang ke sana tuh yang elitis semua gitu. Jadi bayangkan suasana Jogja waktu tahun 90 atau tahun 85 terutama. Itu benar-benar bisa percetakan hanya ada satu perdana itu ya. Itu pun juga pasti mesin cetak tinggi yang tadi saya tulis. Bukannya ada 2, satu lagi apa? Satu lagi Sanur itu belakangnya Prima. Jadi sebelum ada Prima yang tahun 86 baru buka ya, ada Sanur. Itu semua di Jalan Simanjuntak gitu. Kalau perdana ini ada di utara Selokan Mataram gitu. Jadi itu yang biasa dipakai Mas. Tapi itu hasilnya ya ini kalau saya pinjam misalnya Bang Resmond, kalau saya kan pakai 99,9, 1000%. Itu bukan hasil seperti yang lembar pengesahannya itu. Tentang font Times New Roman itu, apa di saat itu nggak ada yang mirip-mirip dengan Times New Roman? Kan dia kan bilang gitu kalau nggak salah. Itu udah jamak dipakai itu untuk gini, kalaupun mirip, orang itu harus membuatkan ya istilah dan bahasa Jawanya dandake gitu. Membuatkan lembar itu di percakapan besar. Satu lembarnya bisa 150.000 dan itu sangat-sangat tidak mungkin lah orang-orang membuat kayak gitu. Makanya biasa dibuatkanlah cover itu hurufnya
Itu coba lihat pada skripsi-skripsi yang beneran ya. Kadang-kadang nama mahasiswanya tidak miring, kadang-kadang karakternya nggak pas, kadang-kadang meleset, dan nggak mungkin. Nah ini yang dikemukakan Bang Respon itu saya setuju. Nggak mungkin dia bisa justify ya tengah, center fold, rata kiri, left atau rata kanan kayak yang ada di lembar pengesahan, dan kemudian dia bisa antar hurufnya, antara karakternya tuh scalable, menyesuaikan gitu. Nggak bisa. Kalaupun itu pakai IBM typewriter, ya dia jaraknya sama, nanti spasinya jauh gitu. Jadi kelihatan banget rata kiri bisa, tapi antara katanya tuh jauh, nggak bisa ngatur kayak Windows itu. Dari satu kalimat itu dia jaraknya beda, terus di sini jaraknya deket. Itu Mas Iksan. Mungkin Bang Resman bisa nambahin lagi. Ada ditambahin lagi Bang Resman? Iya Pak, kalau kita lihat dari lembar pengesahan skripsinya ini kan sempurna, rata tengah. Berarti dia sudah memiliki teks prosesor yang sudah canggih, gitu loh. Seperti dibilang Pak Roy, ada algoritma untuk penyesuaian, adjustment dari string itu kata. Jadi lebar antar kata, jarak antar kata itu bervariasi. Nah itulah algoritma yang namanya string adjustment. Yes. Dan itu kompleks Pak. Tidak dibuka oleh Microsoft Word sampai sekarang. Tetapi kita pelajari pada saat kuliah gitu loh. Nah dari tampilan lembar pengesahan skripsi tadi itu jelas itu word processor modern. Tidak ada di Word Perfect, Word Star, Make Right, dan lainnya. Dan satu lagi, hasil dari IBM PC, DOS, dan Make Right tadi itu Macintosh, operating systemnya Macintosh, itu bergerigi Pak, tepi-tepinya. Jadi kalau kita lakukan pembesaran itu terlihat sekali tepi-tepinya itu bergerigi karena what you see is what you get. Kecuali ini saya kasih kecuali Pak, kepercetakan besar hanya untuk mencetak lembar pengesahan skripsi yang sudah punya teknologi PostScript. Itu pun nanti bisa kita gunakan kalau memang itu jawabannya. Ya, jadi Adobe PostScript yang disampaikan oleh Bang Rismon ini itu memang cara percetakan untuk kemudian itu digunakan, misalnya kalau dia menggunakan Mac ya, Macintosh itu sistemnya Adobe PostScript. Itu hurufnya memang huruf yang sangat detail, tapi sekali lagi mahal banget gitu loh. Mahal banget. Jadi biasanya kalau masa itu kepercayaan perdana ya, sekali lagi bukan prima. Bukan Sanur, jadi salah itu. Dekan itu bilang itu prima, Sanur itu salah. Perdana yang benar. Ya ini saya kasih tahu loh, ini baik loh saya ngasih tahu, ya kan gitu. Tapi itu pun tidak punya gitu. Di sana punyanya tuh mesin cetak stensil ada, kemudian litograf ada. Litograf tuh kayak di atasnya stensil itu ada. Tapi yang namanya dia punya mesin kayak Hewlett Packard, laserjetnya belum ada. Belum dibuat pada tahun 85 itu gitu loh. Jadi lucu, apalagi inkjet yang pertama tuh inkjet HP DeskJet 500. Ya gitu. Saya kebetulan kerja di toko komputer yang menjual itu gitu. Jadi saya tahu persis kapan itu inventorinya keluar. Itu Bang Rismon gitu. Sama ini ya Bang Rismon ya. Bang Rismon juga mempertanyakan lah ya. Nama dekan. Dekan, ejaannya spellingnya dekan, Fakultas Kehutanan waktu Jokowi ada di sana di tahun 1985 itu, Ahmad Sumitro itu kan, boleh dielaborasi Bang Rismon tentang itu. Sebelum ke pembimbing utama Pak ya, coba kita kembali lagi ke pembimbing, katanya kan Pak Insinyur Kasmujo, pengakuannya Pak Jokowi di UGM. Tetapi kan setelah kita periksa dan saya foto juga di prakatanya skripsinya, nama Pak Kasmujo tidak ada di lembar pengesahan maupun di prakata ucapan terima kasih. Di situ kan sudah bermasalah sebenarnya. Pak Jokowi mengaku datang dibentak atau di apa Pak? Datang. Betul, dengan berkali-kali. Ucapan terima kasih pun tidak ada. Di lembar pengesahan skripsi juga tidak ada. Situ sudah bermasalah. Nah, berikutnya kaitannya dengan nama pembimbing utama itu Pak. Nah, Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Soemitro ya. Soemitro Pak ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Sementara dari putrinya Ibu Aida Greenberry, nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dengan Su. Bapak bisa bayangkan dosen dulu Pak, nama itu salah tulis Pak. Dibentak Pak. Zaman saya saja masih seperti itu.
Apalagi zaman dulu. Benar, ini yang disampaikan ini benar Bang Ihsan. Bisa-bisa waktu Jokowi datang ke UGM waktu itu ya, ketika dia mengenalkan Pak Kasmujo, dia langsung dimarah-marahin kalau benar itu dosen pembimbingnya, namanya tidak ditulis di situ. Udah pasti marah. Ini malin kundang ini gitu, ya kan? Jadi pengkhianat. Tapi memang jangankan Profesor Ahmad Sumitro, Pak Rismon dan Bang Ihsan. Ini publik pun mencermati. Jokowi itu kelahiran berapa? 61 kan? Iya. Ya. Harusnya namanya dia sekarang kalau orang panggil itu bukan Joko Widodo, tapi Yoko Widodo. Mana ada huruf J ditulis? Iya kan? Huruf J ditulis. Teman-temannya DJ semua. The Joko semua gitu loh. Bahkan dalam kasus yang dibawa oleh TPUA ya, yang di sidang itu yang Joko siapa yang katanya tim pembela ulama dan aktivis ya. Itu pun nama DJ yang katanya mau dipinjem apa dibeli ijazah SMA-nya, ini yang ijazah SMA, itu pun DJ, bukan J. Jadi sejak kapan dia menuliskan Joko itu pakai J? Jadi ini kayak Ahmad Sumitro ini menarik juga nih nanti untuk kita olah gitu loh. jadi nggak ada anak kelahiran 61 yang menulisnya pakai J. Kalaupun disesuaikan ijazahnya semua katanya pakai J semua. Mulai dari ijazah SMA gitu. Berarti apa? Akta kelahirannya. Nah sekarang cek lagi. Dia punya nggak akta kelahiran? Di akta kelahiran ada nggak tertulisnya nama itu? Nah, tapi kembali lagi ke Ahmad Sumitro tadi. Betul kata Mas Rismon. Jadi itu sudah diperkuat. Pak Ihsan, Pak Roy, tambahan. Ada lembaran buku terbitan tulisan Pak Ahmad karangannya Prof. Ahmad Sumitro. Itu di biografinya ya, kalau kita menulis buku kan kita yang menyuplai biografi. Penerbit itu kan tidak tahu Pak, kita. Dan nggak mungkin kita nulis salah huruf nama kita kan gitu. Jadi Profesor Ahmad Sumitro di situ pakai SU juga, dan dia mengatakan dia adalah dekan yang menjabat tahun 1983 sampai 1986 Pak. Itu biografinya Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah inilah nanti yang data-data yang perlu kita verifikasi pada tanggal 15 April ini. Ya. Siapakah yang menjabat dekan pada tanggal persis 5 November 1985. Di mana ijazah maupun lembar pengesahan tersebut dikatakan dekannya adalah Profesor Dr. Soenardi Prawiro Atmojo. Kalau ini sudah kan sebagai dekan banyak menandatangani Pak, ribuan. Ya. Kalau ini sudah kita dapat satu dokumen saja yang mengatakan 1985 dekannya adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Soemitro. Clear, udah selesai. Selesai Pak. Nggak perlu teknologi memeriksa teknologi font, teknologi printing, paper ink dating analisis, paper dating radiokarbon analisis, itu selesai Pak, satu itu saja. Iya, satu lagi. Jadi sebenarnya UGM ini kalau saya agak mengelus dada gitu ya. Sepeninggal Profesor Ahmad Sumitro, ya, jadi setelah beliau meninggal, UGM melakukan ralat. Yang ini kalau saya sebagai keluarganya, saya sebagai putrinya Pak Ahmad Sumitro pasti marah-marah. Jadi setelah beliau wafat, Pak Ahmad baru diralat. Gitu. 13 tahun Pak ya? 13 tahun sudahnya, baru diralat. Kalau dekan itu dan urutannya jadi nggak bermutu gitu loh. Enggak, artinya gini, Pak Ahmad Sumitro, kemudian ada dekan lain nama nyempil di tengah-tengahnya, terus Prof Ahmad Sumitro lagi. Ini sangat jarang terjadi. Ada dekan kembali lagi jabat setelah kemudian satu periode di tangan dekan yang lain. Ini nggak ada. Kalau namanya dekan jabat lama, ada ya gitu, lama sekian periode. Tapi di tengah-tengahnya ada orang lain, kemudian khusus untuk menyesuaikan di lembar pengesahannya Jokowi itu, kemudian setelah itu kembali lagi ke Prof Ahmad Sumitro. Ini aneh. Memang benar nih, tanggal 15 besok itu harus clear betul sejarahnya gitu. Ya, ini sebelum masuk ke tanggal 15 nih, Bang Rismon sama Mas Roy. Saya masih penasaran juga kabar-kabarnya soal fotonya yang tertera di ijazah, kan pakai kacamata tuh. Kabarnya di UGM nggak boleh pakai kacamata ketika itu. Ini sejauh mana ini kebenaran aturan itu? Saya lulus saja 1998 Pak, tidak boleh Pak. Teman-teman yang berkacamata ya harus dilepas. Karena memang kan secara ilmiah ya
key points atau otot-otot di mata kita ini itu sangat penting untuk identifikasi. Jadi basisnya adalah basis ilmiah untuk melarang itu, bukan untuk fashion, alasan fashion atau mungkin sebagian mengatakan akibat blitzing ya Pak ya, kamera tersebut. Ya, flare Tetapi itu. sebenarnya itu basisnya ilmiah. Ya. Otot-otot di sekitar mata yang mengelilingi mata kita, batang hidung, ya, kelopak dan segala macam itu sangat penting untuk identifikasi, untuk menghindari masalah hukum berikutnya. Itu basisnya ilmiah untuk melarang itu. Makanya saat itu mungkin Pak Roy ingat ya Pak ya, bahkan yang pakai jilbab aja pun dilarang saat itu. Nggak boleh. Jadi itu harus lepas kacamata waktu itu dulu memang benar. Iya. Hijab pun waktu itu nggak boleh. Jadi harus dilepas. Kalau sekarang memang dengan adanya perkembangan hijab boleh. Tapi itu pun dengan harus agak sedikit dilebarin. Sekarang saya apa? Kalau sampai ditutup kacamata, ini yang tadi sampaikan Bang Ridwan, secara teknis itu akan mengurangi nanti vektor ya. Vektor ketika kita melakukan analisis pakai face recognizer dan pakai face comparison. Itu ada yang vektornya 128, ada yang vektornya 512. Nah itu akan tertutup kacamata. Vektor itu apa? Vektor itu titik-titik yang digunakan untuk membandingkan dua gambar. Kalau misalnya ada satu wajah dengan wajah yang lain. Dan ini nanti akan diceritakan oleh Bang Rismon, saya juga akan ceritakan. Kalau ketika kita bisa memastikan bahwa foto yang ada di ijazah itu ternyata bukan Jokowi. Gitu. Jadi makin seru ini nanti gitu. Karena analisisnya pakai vektor itu tadi. Gitu. Jadi salah satu FaceNet itu yang dipakai itu dalam salah satu unsur yang ada dalam program Face Recognizer. Itu kalau dia tertutup kacamata, karena kita masih pembicaraan kacamata ini, itu akan mengganggu. Jadi kacamata ini akan mengganggu seperti yang sampaikan Bang Resman tadi, otot-otot mata, jarak antara dua mata, jarak antara mata dengan hidung, jarak antara hidung dengan mulut, itu kalau dua orang nanti diperbandingkan, itu akan ditarik garis-garis gitu loh. Itu caranya mengkomparasikannya. Itu Mas. Dari soal pemakaian kacamata itu, kalau Bang Rismon udah yakin betul bahwa itu nggak boleh. Dan itu akhirnya disebut palsu ya. Iya. Basisnya ilmiah Pak. Tadi ya gradasi warna, gradasi intensitas yang membentuk mata itu sangat penting dalam face recognition kan, pengenalan wajah. Bahkan bentuk rahang, makanya dulu basisnya ilmiah melarang apa itu jilbab ya Pak ya. Nah, jadi karena bentuk telinga juga bagian dari identifikasi seseorang tersebut Pak. Jadi basisnya bukan apa-apa kecuali kebenaran untuk basis ilmiah gitu loh. Makanya kita heran kenapa kok Pak Jokowi boleh berkacamata. Kan begitu. Terus kita tanya ChatGPT atau Grok, cuma Pak Jokowi aja katanya berkacamata. Nah, kalau tadi ketentuan KKN di UGM kan berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kalau soal pelarangan pemakaian kacamata sampai sekarang juga masih berlaku. Tidak boleh pakai kacamata. Saya barusan cek ini ke Universitas Gadjah Mada. Jadi kacamata pun tidak boleh sampai dengan sekarang. Kalau hijab memang pernah mau tetap dilarang, tapi ya kita maklumilah ada wilayah-wilayah yang agak kritis gitu. Jadi akhirnya diperbolehkan gitu loh. Cuman memang kacamata belum boleh. Ya, cuman memang terus terang itu agak mengurangi identifikasi karena telinga tadi. Ya, salah satu identifikasi kita nanti yang akan kami sampaikan, Bang Resman dan saya sampaikan itu adalah soal telinga. Orang yang ada di foto yang ada di skrip di ijazahnya Jokowi itu telinganya beda banget dengan telinganya Jokowi. Dia tuh telinganya japlang gini. Jadi menghadap ke depan. Sedangkan Jokowi itu telinganya adalah menguncup gini. Gitu kayak cupang. Jadi ini baru nih saya dengar yang ini soal telinga japlang sama uncup ini. Ada nanti banyak Bang Resman udah temukan beberapa hal. Saya juga sama. Jadi menariknya gini loh. Kalau kita itu ilmiah, kita nggak pernah janjian mau neliti. Apa yang nanti kita sampaikan baik soal ELA ya, error level analysis, soal face recognition, soal face comparison itu sama karena teknologi itu sama, teknologi itu netral, teknologi itu nggak akan memihak kayak Grok tadi yang disebut ya, itu netral. Kalau sekarang ada kader partai salah input atau partai sebar ijazah yang marah-marah ke Grok itu ya, itu lucu aja, itu biar dibully sama netizen itu. Ini partai sebar ijazah boleh disingkat ya? Oh nggak usah lah. Nggak perlu singkatannya. Pak Ihsan, Pak Roy. Jadi kembali yang beredar ijazah yang kita dibilang hoax itu kan yang menyebarkan adalah kader PSI ya Pak ya. Iya. Nah terus setelah kita uji pakai softwarenya. Kalau saya pakai programming Python itu secara error level analysis memang computer generated. Betul.
bukti gitu loh, banyak edit di mana-mana. Dan deepfake juga sudah saya uji pakai deepfake ya, AI untuk memeriksa apa namanya probability ya, kemungkinan computer generated atau human intervention editing ya memang banyak banget di situ. Memang manipulatif gitu loh, Iya. Pak. Memang dimanipulasi dengan human gitu loh, bukan asli dari kamera jepret. Itu bisa kita buktikan juga. Jadi ya kita justru menyaring hoax, bukan menyebarkan hoax. Ya, yang dibagikan oleh yang katanya kader PSI itu justru itu yang hoax menurut saya. Ya, benar. Jadi gini, Pak Paksan, yang disampaikan Pak Agnesman nih, sekali saya ulang. Kita kan lihat pakai ELA tadi ya, error level analysis ya. Udah, kita masuk itu deh. Iya. ELA itu ada menggunakan metode Python tadi yang disebutkan, dan itu akan bisa menguji apakah gambar yang ada itu pure murni, belum pernah ada sentuhan atau ada retouching asli dari kamera ya, asli dari kamera gitu, atau dia sudah direkayasa. Dan ijazahnya langsung aja, ijazah yang disebarkan oleh kader PSI itu kalau diperiksa keluarnya hasil dari ELA itu ada di tulisan saya ya, itu maaf ini kayak kotoran burung itu. Jadi ceprok banyak banget. Artinya apa itu kotoran artinya burung? Itu ada sentuhan di logonya. Logonya nggak murni itu ada. Di area tertentu itu. Iya, pada fotonya, pada tanda tangannya ada. Saya pakai perbandingan ijazah saya sendiri tahun 91 bersih, bahkan masih bisa dibaca di situ tulisannya. Jadi kalau pakai metode ELA itu error level analysis akan kelihatan bidang mana di sebuah foto itu yang pernah dilakukan atau tidak. Iya, gitu. dia kan akan menguji kalau gambar itu JPEG ya, Joint Photographic Expert Group, dia akan bisa ngolah lagi, kemudian akan muncul. Nah, yang disampaikan Bang Resman itu kami tuh melakukannya tanpa janjian loh. Nah, jadi beliau melakukannya di Bali di sana, saya melakukannya di Jogja waktu itu karena masih suasana Idul Fitri kan di waktu itu. Jadi ternyata hasilnya sama. Kita sama-sama posting hasil itu, loh kaget ini sama ini hasilnya. Jadi ya udah. Peta errornya kelihatan jadinya. Peta errornya kelihatan sama. Yang kita gunakan, padahal softwarenya kita gunakan mungkin agak berbeda rilisnya. Gitu. Nah, pertanyaan saya nih, kalau ini katakanlah urusannya sampai ke ranah hukum di pengadilan, apakah produk dari penggunaan metode ELA itu laku sah secara hukum? Gini, memang ini semua adalah merupakan petunjuk kalau dalam istilah hukum, artinya petunjuk ya. Tapi sekarang semua pun sebenarnya di sidang kita itu rata-rata juga pakai petunjuk. Nah ini Bang Resman bisa ketawa ya. Dari kepolisian saja yang kita pakai ini adalah kita software yang berbayar. Polisi aja kadang-kadang pakai yang gratisan aja laku. Gimana itu Bang Resman? Iya, kalau kita berada di sisi polisi Pak, apapun software bisa Pak. Gitu. Apakah udah ada katakanlah jurisprudensinya bahwa hasil dari peta error yang diproduksi oleh metodologi ELA itu memang sah untuk sebagai, namanya hukum itu harus mengikuti zaman, harus mengikuti teknologi. Sebelum ada undang-undang ITE di pasal 5 ayat 1-nya, bukti elektronik itu tidak dikenal. Tapi setelah ada undang-undang ITE yang kebetulan saya ikut membuatnya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 direvisi jadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, revisi lagi jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, itu semuanya akhirnya sekarang bisa dengan syarat tidak boleh kemudian kalau misalnya ini dokumen disebarkan oleh kader partai sebar ijazah tadi, itu misalnya disebarkan, itu nggak laku, itu kalau hanya pakai print outnya saja. Itu harus ketemu linknya, harus ketemu filenya, file mentahnya, metadatanya. Nanti bisa, nanti Bang Resman bisa cerita soal metadata itu, gitu loh. Gitu. Maksud saya juga sering cerita soal metadata, EXIF filenya. Nanti kalau ketemu EXIF filenya juga bisa ketahuan nanti itu di-create tahun berapa, dibuat pakai komputer apa, gitu Bang Resman ya. Itu senjata di sidang aja itu Pak nanti Pak. Ya siap. Itu jadi artinya Pak, kaitannya tadi Pak Ihsan, Pak Roy, kaitannya dengan ELA tadi itu, kalau bicara software, sebaiknya dibuka saja open source idenya untuk melakukan itu. Jadi ELA itu kita memetakan sebaran kompresi data untuk region-region di dalam citra digital tersebut, dapat kok, itu gampang kok. Gitu. Ya, jadi ada yang misalnya kalau dalam sebaran kompresi di wilayah citra digital itu ada yang BPP-nya tinggi, ada yang BPP-nya terendah, misalnya ada yang 8 bit per pixel, ada yang 2, ada yang 10. Nah, itu sudah indikasi kuat
terjadinya editing, bisa ditempel, Ya. bisa dikabulkan, diperterang dan segala macam gitu Pak Ihsan Ya. sedikit. Jadi gini Pak Ihsan, Ya. saya jadi yang disampaikan Bang Rismon ini memang Ella itu bisa detek kalau misalnya foto tadi, ya foto yang ternyata nanti akan kita bahas foto itu resolusinya nggak sama, dot per inch-nya nggak sama, DPI-nya nggak sama, Ella ini akan tahu gitu loh. Jadi misalnya ijazah itu tadinya itu misalnya dia hanya 200 dot per inch. Kemudian fotonya yang ditempel kemudian agak ditambah atau dia lebih tajam gitu ya. Dia 300 kali 300 dpi gitu misalnya. Nah, itu akan nampak dan di Ella ini saya harus jawab sama dengan kesimpulan Bang Rismon, nampak di situ. Jadi foto itu memang bukan aslinya ada pada ijazah itu. Gambar logo UGM-nya juga bukan ada di situ. Jadi itu pun kalau dilihat betul, itu sebenarnya agak meleset gambar logo UGM kalau dibandingkan dengan ijazah saya tahun 85. Jadi nabraknya di tulisan ijazah sama tulis logo itu beda dikit itu. Kalau analisis Mas Roy dengan Ella itu kan kalau orang awam tadi kan digampangkan kelihatan seperti gambar yang itu bercak-bercak kotoran burung. Nah, kalau yang dari analisis Ella dari Bang Resmon kan pakai software yang beda kan? Tapi hasilnya sama sih. Silakan Bang Resmon. Sama Pak, computer generated artinya ya human. Karena dia tidak seragam di sana sini gitu. Kalau yang ya seragam saja, dia misalnya yang asli DPI-nya ya atau BPP-nya bit per pixelnya ya 8 ya 8 gitu. Kalau sudah ditambahin berarti itu editing kan gitu. Nah, potensi atau indikasi sebaran-sebaran tadi itu dapat di wilayah-wilayah, region-region yang diduga diedit. Sebelum Pak, biar jangan lupa saya kembali lagi ke lembar pengesahan dulu Pak. Iya, boleh. Paling apa? Nah, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu tidak ada tanggal dilakukannya pengujian. Ya. Dan tidak ada lembar pengesahan skripsi. Makanya saya bilang lembar pengesahan dosen penguji. Saya bilang tanpa tanda tangan dosen penguji. Nggak boleh. Skripsi itu sama dengan toilet paper. Isi toilet. Terus Pak, nah saya dapat kiriman video nih Pak Roy dan Pak Ihsan. Di situ sudah saya kirim dengan Mas Roa. Itu ada atas nama Sri Dominingsi. Ya, lulus 1985. Sigit Hardwinarto. Ya. Lulus Kehutanan 1985. Profesor. Itu baru itu. Ya, Profesor. Cetaknya baru. Mula Warman. Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus komisaris di PT Pupuk Kaltim. Komisaris di PT Inalum. Terus ada lagi orang bernama Edi Trianto. Lulus tahun 1985. Lembah Edianto lulus tahun 1984. Tahu nggak Pak Ihsan? Lembar pengesahan skripsi mereka kosong. Kosong Pak. Tanpa tanda tangan pembimbing, penguji, maupun dekan UGM loh Pak. Makanya ini. Jadi gini. Jadi ini sindikasi. Ini udah jahat betul ini. Jadi artinya Bang Rismon ini mau dikelabuhi dengan dikirimkan dokumen yang dimirip-miripkan apa yang sama dengan Jokowi. Jadi supaya seolah-olah sama. Ini loh produk tahun 85 dibuat dicetak dengan printer yang sama, yang sejenis, artinya dengan Windows juga gitu. Tapi mereka kosong. Jadi nggak berani ada tanda tangannya. Ini kan malah nambah pasal ini. Penipuan lagi gitu loh gitu. Dan orang-orang yang disebut itu ya selamatlah untuk mereka ya Bang Rismon. Mereka sekarang udah dapat posisi yang bagus lah gitu, masing-masing. Ada yang komisaris, ada yang posisi apa gitu. Kayak itu hadiahnya untuk mereka itu gitu. Jadi memang bener ini kasus ini gede banget ini. Bukan hanya rekayasa pada ijazah seseorang, tapi ini melibatkan maksudnya oknum institusi, karena nanti akan melibatkan database UGM pada repositorinya. Kemudian melibatkan juga pada naskah-naskah yang ada pada skrip itu, dan juga nanti melibatkan pada orang-orang yang kemudian nanti ada di balik itu. Tapi kalau tadi makanya kan kita challenge, ayo KKN bisa direkayasa nggak gitu loh. Kalau KKN bisa direkayasa agak pusing dia. Harus merekayasa desa atau kayak gambar yang saya kirim ketika saya KKN.
Nah sekarang orang mau merekayasa itu mungkin agak susah lagi cari gambar Pak Harto dan Pak Darmono gitu. Karena Di backgroundnya. Iya di backgroundnya. Karena ketika saya KKN gambarnya itu gitu. Tahun 90-an. Tahun 85 sebelumnya lagi. Jadi lebih susah lagi gitu. Tapi itulah. Gak ada teknologi yang, gak ada rekayasa atau gak ada kejahatan yang sempurna. Itu. Pak Roy, ada lagi. Pak Daihatnya Pak Joko Widodo. Ah iya itu. Fronojiwo. Ya, Pak Fronojiwo itu dapat posisi Komisaris Independen PTPN 14 luar biasa. Kita juga ingin lihat nanti kepada minta kampus kepada Bu Ova Emilia ya kalau bersedia menerima kita tanggal 15 April ini untuk menunjukkan skripsi dari yang katanya teman-teman yang kemarin itu saya temannya Pak Jokowi, saya ininya Pak Jokowi, saya ininya Pak Jokowi gitu loh Pak. Iya, setuju. Ya harus bersedia dong, karena kita menelisik ijazah dari orang yang bukan sembarangan ini. Orang yang 2 periode memimpin Indonesia, begitu Pak Istan. Nah, saya potong sebentar Bang Rismon. Saya mau kasih tahu ke Sobat TN bahwa pada tanggal 15 April 2025, itu berarti sekitar 5-6 hari dari podcast ini diproduksi, itu ada gerakan bahwa Bang Rismon dan teman-temannya akan dalam tanda kutip saya bilang mungkin berkunjung atau menggeruduk, saya nggak tahu apa yang disebutnya gitu kan, ke kampus UGM, ya kan, untuk persoalan ini, untuk mengklarifikasi macam-macam, ya kan. Itu yang barusan diceritain sama Bang Rismon sebentar, gitu kan. Sekarang saya mau nanya ke Bang Rismon nih, dengan rencana tanggal 15 April ke kampus UGM, itu akan bertemu dengan rektorat dengan rektor Profesor Ova Emiliana dan Ova Emilia, terus kan dekan Fakultas Kehutanan, ya. Terus siapa lagi yang itu kan birokrasi kampus. Adakah sudah ada jaminan untuk ketika kesana rame-rame gitu kan bisa bertemu dengan para pejabat di kampus tadi itu, Bang Rismon? Infonya tim TPUA sudah ini kok Pak, sudah bersurat ke baik ke UGM maupun ke Pak Jokowi. Jadi sudah ada pemberitahuan. Nggak tahu sudah ada balasan atau enggak. Mungkin Pak Roy bisa tapi tidak pun atau belum pun ada balasan, Bang. Paling enggak saya bisa menyebutkan tiga nama lah. Dr. Rismon Hasihullan Sianipar, saya sendiri Roy Suryo, Dr. Tifa Usia Yanuma atau Dr. Tifa. Kami itu lulusan UGM asli. Masa anak UGM lulusan asli nggak boleh berkunjung ke kampus ketemu rektor? Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi kan istilahnya kalau nih halal bihalal silaturahmi, ya udah ya kita datang santai, masa nggak diterima gitu loh. Jadi agak aneh gitu kalau itu katakanlah nanti ada hal tertentu gitu. Kalau kunjungan berikutnya yang sekarang sudah mulai dia pasang kuda-kuda akan diterima hanya oleh kuasa hukum lah, itu nanti jadi debatable. Tapi kalau ke kampus Universitas Gadjah Mada, tempat kami dulu menempuh ilmu asli ada di sana gitu ya gitu. Ya ini kan nggak mungkin kalau nggak boleh. Tapi setidaknya nanti akan kita cek lagi, Bang Ihsan, apakah surat resmi dari TPUA itu akan sudah ada jawabannya atau belum. Tapi kalaupun nggak ada jawabannya, kita tetap datang berkunjung ke kampus. Apa salahnya? Saya juga barusan ke kampus tahun lalu ya, ketika kita melakukan niti laku jalan bareng gitu ya, itu bersama. Di situ ada juga Pak Basuki, ada juga Mas Ganjar, ada alumni-alumni yang lainnya, itu alumni asli pasti ada. Kita juga barusan datang ke kongres atau rapat kerja Kagama ya, dan kami selalu datang. Itu acara. Kalau lulusan UGM asli datanglah gitu. Jadi nggak ada ketakutan gitu untuk datang gitu. Tapi kan di sana akan minta apa tadi tuh? Minta diperlihatkan skripsi segala macam. Itu kan sensitif area itu kan kalau buat soal hari-hari ini gitu, Bang Rismon. Mas Roy. Ya menurut saya gini, sebelum nanti tambahin Bang Rismon. Ya itu kan sebenarnya tanpa diberitahu, UGM pasti sudah mengetahui kita akan datang. Untuk apanya juga tahu. Untuk apanya juga tahu gitu loh. Jadi jangan nanti pada saat kita datang mereka akan ngeles dengan pemberitaan sekarang. Saya agak curiga ini ada pemberitaan yang agak dipush nih Bang Rismon. Perhatikan nggak? Sekarang UGM lagi mempush seorang guru besar yang terlibat melakukan kekerasan seksual kepada 13 mahasiswinya. Ya, itu dipush banget itu. Padahal itu peristiwanya Januari. Jadi udah beberapa bulan yang lalu. Ini apa-apaan gitu loh. Mas Roy mau bilang ini pengalihan isu. Ya.
Saya harus bilang begitu, gitu loh. Jadi ini kayak gini kan nggak, kalau yang serius banget Pelita dari UGM, kenapa Pelita dari UGM nggak? Oh, kita terima dengan tangan terbuka ini, lulusan-lulusannya membanggakan kampus gitu. Iyalah, gitu kan? Kan apa siapa nggak bangga dengan misalnya teman-teman tadi ada Dokter Tifa, ada Bang Resmond gitu. Kita datang gitu, baik-baik ke Baleirung, tempat di mana itu kampus kita dulu ada, yang gambarnya ada dimanipulasikan juga dengan orang yang nanti akan kita sebut orang yang fotonya dipakai di gambarnya ijazahnya itu. Itu kan foto editing juga itu, yang bibirnya tebel, telinganya japlang itu, yang dia difoto seolah-olah di depan Baleirung. Padahal itu tempelan juga. Itu. Saya baru nggak sengaja tadi sebelum kita podcast itu buka-buka YouTube ada pendapat dari guru besar hukum pidana UGM. Itu pernah Pak Markus ya. Oke, betul, Markus. Pak Markus ya. Ya, Bang Rismond, Mas Roy, mesti hati-hati dalam persoalan ini. Karena ada dua terminologi, memalsukan, palsu. Nah itu gimana ininya? Ya nggak apa-apa. Ya nanti kan juga kami dari teman-teman TPUA kan juga ada yang ahli-ahli hukum lah. Gitu. Itu kan pasti juga akan jawab apa yang kita dari apakah itu pemalsuan ijazah. Itu artinya itu memang benar dia pernah punya ijazah. Tapi kemudian di print lagi. Nah, atau memang tidak pernah punya ijazah. Ya, tapi kalaupun ada seorang mahasiswa yang konon nanti dicari-cari alasan, misalnya ijazahnya hilang karena kebanjiran lah, kebakaran lah apa. Kalau mau di print lagi, nggak boleh di print lagi kayak ijazah aslinya. Yang dia boleh bawa adalah surat keterangan ijazah hilang. Ya, gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa mau lari kemana. Itu mungkin bisa ditambahin oleh Bang Resmond. Boleh Bang. Saya juga kan kembali Pak ya. Saya baca Bang Isol bilang nih ke rektor, jangan lari kemana-mana tanggal itu. Gitu. Ini menarik nih bahasanya. Kan gini, Pak, kalau benar Pak Joko Widodo adalah alumni UGM, maka dia adalah alumni UGM terbaik dari 300 ribuan lebih alumni UGM. Harusnya bahkan ijazahnya itu bukan kucing malu-malu kucing tidak tunjukkan, bahkan harus di gedung pusat UGM. Karena dia adalah satu-satunya alumni UGM yang pernah menjadi presiden, Pak. Bahkan sekarang harusnya menjadi keynote speaker di mana-mana. Bisa harusnya menjadi UGM ambassador. Segala macam, Pak. Kalau benar. Jadi kita datang ya meminta untuk seluruh berkas yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi melakukan proses akademik dari A sampai Z sehingga menyandang gelar sarjana kehutanan UGM itu tidak diragukan lagi. Kalau itu memang tidak ada, sebaiknya ya Bu Opa ya mengaku saja lah. Karena teknologi sudah tidak sesuai. Kesesuaian teknologi sesuai dengan waktu. Makanya saya bilang teknologi itu terikat dengan ruang dan waktu. Itu Pak. Iya. Gitu, Pak. Tapi benar ini yang disampaikan Bang Resmond ini, Mas. Jadi artinya apa? UGM itu kan ya minimal setidaknya kan harusnya bangga ya. Itu betul bahwa Jokowi itu kalau memang benar dia lulusan UGM itu pasti sangat dibanggakan. Orang dan prestasi tertinggi. Orang dan prestasi tertinggi kedua yang dimiliki oleh UGM adalah Profesor Budiono. Ya, Prof Budiono itu adalah juga dia menjadi wapres. Ya, tapi Prof Bud jelas betul kalau ada acara resmi seperti yang tadi saya sebut ya, kalau enggak itu Niti Laku, kalau enggak itu Raker, UGM hadir gitu, atau misalnya ada sidang guru besar gitu ya, karena beliau profesor ya, datang. Tapi yang lain kan ada juga Menko yang dari UGM, itu juga pasti kelihatan lah di acara-acara resmi gitu ya. Saya selalu melihat gitu ya, ada banyak teman-teman yang maaf ini pernah jadi menteri gitu ya, dari UGM, itu ya kita dengan bangganya kan gitu, dan kita dengan sukanya itu untuk datang ke kampus gitu, karena disitulah persis seperti yang tadi Bang, kita tuh diminta untuk ngasih kuliah umum. Kita diminta untuk kasih stadium general ya. Saya ngasih kuliahnya umumnya, kalau enggak di kampus saya di Visipol, di komunikasi, saya juga ngasih di kedokteran, di public health ya, tempat saya S2 ada di situ. Bahkan terakhir juga saya ngasih di magister manajemen. Jadi arti di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi artinya kan hal kayak gitu, itu lazim dikatakan Bang Resmond pun saya kira ini juga sangat-sangat layak untuk kemudian diundang oleh UGM gitu loh, gitu, untuk memberikan materi-materi kayak gitu. Jadi artinya, nah apalagi nih orang nomor 1 gitu loh, bekas orang nomor 1 Indonesia Bang Resmond, gitu loh. Masa belum pernah kita dengar selain dia pernah ya waktu itu ex officio ya selaku presiden waktu itu, tapi selaku alumni gitu, itu kan nggak jangankan di UGM ya, kita kalau sekolah bener
Ya, Bang Ihsan. Itu kan saya juga masih selalu diminta untuk ngasih materi misalnya di sekolah saya, di SMA 3, Fatmanaba di Jogja. Atau bahkan di SMP 5, Pak Witikra, sampingnya itu di Kota Baru itu Bang Rizwan. Itu sekolah saya. Masih sampai sebulan yang lalu saya masih ngasih materi di sana. Gitu. Artinya kita kan memang diakui sebagai seorang alumnus. Bang Rizwan saya kira juga pasti juga mendapatkan hak yang sama gitu loh. Artinya sampai beliau mengajar itu sampai mengajar di Mataram ya gitu. Tapi kalau kita rekam jejaknya, mungkin Bang Resmon juga sekali dua kali kalau berkunjung ke Jepang pasti juga akan memberikan materi di university. Mana dulu Bang Resmon di Jepang? Yang tempat Bang Resmon ini. Nah itu. Jadi itu kalau asli pasti begitu Bang Ihsan gitu. Itu nggak usah repot-repot, masyarakat pasti juga tahu. Itu Bang Ihsan. Pertanyaan terakhir. Ini Jokowinya udah tidak lagi menjabat. Nah, udah mantan, udah warga biasa. Bekas. Saya menyebutnya bekas. Ya. Jadi apa pentingnya sih masih ngejar-ngejar soal ijazahnya Jokowi ini gitu kan? Oke, sebelum nanti tambahin Bang Resmon. Sangat penting. Kita jangan sampai pernah punya catatan buruk ya. Bahwa ada orang yang pernah menjabat sampai dengan 5 kali yang katanya itu diperiksa. Ya 5 kali itu apa? 2 kali wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden. Dan itu lolos kalau misalnya ijazahnya itu benar-benar tidak asli. Ijazahnya palsu. Ini kan parah banget gitu loh. Apa pentingnya? Ini bisa jadi presiden, bisa jadi jurisprudensi juga. Jangan-jangan nanti kayak bahasa pepatah Jawa, ya kacang mongso ninggal no lanjaran. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jangan-jangan ada seseorang juga yang sekarang masih jabat. Gitu ya belum jadi RI 1 tapi RI 2 yang sejarahnya sama ini. Dan itu pasti Bang Respon, Dr. Tifa, saya akan ngulas lagi itu orang nomor 2 di Indonesia ini yang punya kasus yang sama dengan ini, gitu loh. Ya, tapi juga ada sedikit yang lupa. Mungkin gitu terakhir kali, mungkin nanti kita bisa cerita itu. Jadi sebenarnya foto yang ada di dalam ijazah itu, Bang Respon juga sudah lakukan, saya juga lakukan, itu bukan Jokowi. Kami sudah sampai kesimpulan itulah orang lain dengan nama Dumatno Budi Utomo. Tambahin Bang Risman. Iya, kan ada apa namanya algoritma untuk deep face ya Pak ya, model-model neural network ya kan, AI atau deep learning itu bisa kita pakai sebenarnya. Tapi itu kembali lagi seperti dibilang Pak Roy, itu kan petunjuk Pak, petunjuk dari bukti-bukti lain. Jadi itu bisa menambahi apa namanya keyakinan kita bahwa memang itu lebih mirip ke Pak Dumatno ya presentasinya. Ya, bahkan saya mendeteksi itu hampir 80-90% ya. Itu miripnya dengan salah satu apa namanya model ya. Itu face recognition atau face deep learning untuk face recognition ya, pakai berbasis AI. Jadi lebih mirip ke Pak Dumatno daripada ke Pak Joko Widodo. Nah, itu pertanyaan besar sama kita kan, kenapa? Terus kaitannya dengan tadi Pak, kejujuran akademik Pak. Setuju. Kejujuran akademik. UGM, itu saya lihat dosen-dosen saya dulu, berani sederhana, hidup sederhana, jujur Pak. UGM dibangun dengan darah dan keringat dari dosen-dosen yang saya lihat dulu. Kalau seperti ini, kita lihat tadi lembar pengesahan skripsi orang-orang ini kosong. Itu sudah menggadaikan integritas, moralitas UGM yang dijaga oleh dosen-dosen yang saya kenal dulu. Berani mereka hidup sederhana, naik motor sampai pensiun. Mobilnya juga mobil yang dibeli pada saat sekolah saja di luar negeri, dari Amerika, Prancis, Jepang. Itu sampai pensiun Pak. Itu saya lihat Pak. Nggak ada mereka duit. Dosen-dosen saya dulu di Teknik Elektro UGM itu no money Pak. Yang penting mereka hidup berkecukupan dengan gajinya, melihat mahasiswanya berguna bagi Ibu Pertiwi ini. Itu Pak tujuan hidup. Nah, itu yang tidak saya terima dalam konteks ijazah dan skripsi palsu ini Pak. Nah, ini kan sekarang peristiwa sudah terjadi nih yang Anda berdua yakini ini palsu segala macam dengan segala macam tadi alasan dengan keilmiahan tadi kan. Dan sekarang, ilmu pengetahuan nggak mungkin bohong loh ya. Salah mungkin, tapi ilmu pengetahuan itu nggak mungkin bohong. Tapi kalau orang bisa aja bohong. Dan Bang Risman tadi cerita betapa integritinya dari para dosen-dosen yang senior itu. Nah, sekarang kita bawa ke zaman yang sekarang, era yang sekarang. Apakah kalau ini terjadi betul,
peristiwa yang palsu ijazah ini betul, apakah Anda berdua alumni UGM ingin bilang bahwa UGM sekarang itu katakanlah takluk dari atas kekuasaan? Ya, itu yang jangan sampai terjadi. Jadi bahwa kondisi dosen sekarang Tekanan tentu kekuasaan. jauh lebih sejahtera daripada zaman dosen kita dulu. Tapi kan kita bicara ini skripsi seseorang yang diluluskan oleh UGM konon di tahun 85 gitu loh. Jadi mindset kita jangan kemudian kalau nanti ada yang jawab, oh dosen sekarang sudah kaya, udah gini, rumah udah mewah, Anda nggak ngikuti. Iya itu sekarang. Tapi kan jangan sampai kemudian mindset UGM yang tahun 85 dulu ya, dan UGM itu dibentuk tahun 49 yang benar-benar itu kampus perjuangan, kemudian dirusak oleh pikiran-pikiran yang kemudian membuat kemewahan. Memang sudah ada suara-suara itu, UGM kok agak berbeda ya gitu. Tapi menurut saya makanya kita kembalikan lagi marwah dari UGM itu, dan makanya kita nanti juga akan sama-sama gitu loh. Kalau misalnya kalau ke sana ya kita sama-sama nyanyi waktu kami mahasiswa Gajah Mada semua. Nah itu jadi kayak gitu tuh menggetarkan jiwa kita gitu loh. Itu Mas. Coba Bang Risman apa? Saya udah dapat kode-kode nih untuk closing. Tapi saya ingin harus ada satu pertanyaan. Ada closing dulu deh Bang Risman. Satu pertanyaan. Ini kasus katakanlah menyangsikan ijazahnya Jokowi kan bukan kali ini aja terjadi. Ya. 2002 ada 2003 ada Bambang Trimulyono, ada Gus Dur, dan itu kan ujungnya pidana. Nah, bukankah ini katakanlah ancaman pidana itu juga bisa terjadi pada Mas Roy, pada Bang Rismon? Ya gentar nih. Bang Rismon dulu. Saya tak tambahin. Wah, kalau saya Pak, sepanjang apa yang saya katakan sesuai dengan basis ilmiah yang saya tekuni, tidak pernah gentar. Kemarin baru diteror, tidak pernah gentar. Jadi sepanjang, makanya saya bilang secara administratif akademik saja, ini sudah terbukti bahwa ini palsu, Pak. Belum teknologi, belum uji kertas, uji tinta, font, dan segala macam. Tidak mungkin seseorang bisa lulus tanpa ada tanda tangan dosen penguji, Pak. Terus yang menguji siapa, Pak? Itu mungkin seminar, Pak. Jadi perjuangan jalan terus ya, Bang Rismon ya? Ya, dan bukan hanya tidak gentar. Saya pun pernah dipidanakan. Gara-gara nama saya dulu disebut akan dihadirkan selaku ahli dalam ijazah palsu. So, saya dikasih kasus yang sama sekali tidak bermutu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah perjuangan kita. Itu ditulis kemarin oleh Damai Hari Lubis ya. Sebenarnya saya nggak mau cerita itu, pengen cerita orang lain. Ini Roy Suryo dipidanakan sebenarnya gara-gara ijazah palsu dulu, gitu loh. Terus nanti ijazah palsunya Jokowi, gitu. Karena nama saya mau disebut waktu itu. Nah, tapi sekali lagi gini, sepanjang saya Dr. Rismon, ya kemudian Dr. Rifa dan yang lain-lain ya, termasuk teman-teman ada Pak Rizal Fadilah, ada Bang Egy dari TPUA dan yang lain-lain berjuang, ada Bang Kosinudin segala. Menurut saya ya kita tetap pegangnya. Memang kita bukan jumawa sok berani Mas, gitu. Tetap kita berlindung di balik Allah Subhanahu Wa Taala, di balik Tuhan yang Maha Kuasa. Ya insya Allah yang kita lakukan ini benar, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pengetahuan, sama seperti Bang Rismon. Itu. Baiklah. Banyak sekali yang udah diberikan dua narasumber kita ini. Jadi saya harus bilang terima kasih Mas Roy untuk segala informasinya, perspektifnya juga Bang Rismon. Terima kasih dari jauh-jauh disempatkan untuk Zoom supaya ini lebih terang. Jadi Sobat TN, kalau Anda katakanlah masih remang-remang atau malah nggak tahu sama sekali, bagus ya untuk tonton ini pelan-pelan. Karena argumentasi ilmiah yang disampaikan oleh kedua narasumber itu yang jadi basis untuk mereka berjuang terus.